Puncak, dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, selalu menjadi tempat pelarian bagi mereka yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di tengah kabut tipis yang menyelimuti pegunungan, terdapat sebuah villa yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan bunga-bunga berwarna-warni. Disinilah Bu Selvi, seorang wanita parubaya yang anggun dan berkarisma, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan. Bu Selvi adalah sosok yang dikenal di kalangan teman-temannya sebagai wanita yang mandiri dan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun mengabdikan diri pada karirnya sebagai seorang guru seni, dia merasa perlu untuk menyegarkan pikiran dan jiwanya. Dengan secangkir kopi hangat di tangan, dia duduk di teras villa, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Suara burung berkicau dan angin sepal-sepal membuat suasana semakin damai. Saat menikmati kopi, Bu Selvi merenungkan perjalanan hidupnya. Dia telah melalui banyak hal, cinta yang hilang, impian yang terabaikan, dan pencarian jati diri yang tak kunjung usai. Namun, di tengah semua itu, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin, inilah saatnya untuk menemukan kembali semangat yang pernah membara dalam dirinya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sosok seorang pria muda yang sedang berlari di sekitar villa. Arif, demikian namanya, adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel terbarunya. Dengan tubuh yang atletis dan wajah yang tampan, Arif tampak energik dan penuh semangat. Bu Selvi merasa tertarik, bukan hanya karena penampilannya, tetapi juga aura positif yang terpancar dari dirinya. Setelah beberapa saat, Arif menghampiri teras tempat Bu Selvi duduk. "Selamat pagi, Bu. Apakah Anda menikmati hari yang indah ini?" Tanyanya dengan senyuman yang menawan. "Selamat pagi, Arif." "Ya, saya sangat menikmati suasana di sini. Puncak selalu memiliki daya tarik tersendiri," jawab Bu Selvi, merasa hangat di dalam hati. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Bu Selvi merasa nyaman berbicara dengan Arif. Dia terkesan dengan pengetahuan dan pandangan hidup Arif yang segar. Mereka membahas berbagai topik, mulai dari seni, sastra, hingga keindahan alam. Bu Selvi merasa seolah-olah dia kembali ke masa mudanya, saat dia juga penuh dengan impian dan semangat. "Apakah Anda seorang penulis?" tanya Bu Selvi, penasaran. "Ya, saya sedang menulis novel. Ini adalah proyek pertama saya, dan saya berharap bisa menyelesaikannya di sini," jawab Arif dengan antusias. "Saya merasa terinspirasi oleh keindahan alam di puncak." "Menarik sekali. Apa tema novel Anda?" Bu Selvi bertanya, semakin tertarik. Arif menjelaskan tentang ide-ide yang ada dalam pikirannya, tentang cinta, kehilangan, dan pencarian jati diri. Bu Selvi mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman emosi yang terkandung dalam cerita yang ingin ditulis Arif. Dia bisa merasakan semangat dan kerinduan Arif untuk mengekspresikan dirinya melalui tulisan. "Menulis adalah cara yang indah untuk berbagi pengalaman dan perasaan kita," kata Bu Selvi. "Saya percaya bahwa setiap orang memiliki cerita yang layak untuk diceritakan." Percakapan mereka terus mengalir, dan waktu seolah berhenti. Bu Selvi merasa terhubung dengan Arif, meskipun ada perbedaan usia yang cukup jauh di antara mereka. Dia merasakan semangat muda Arif, yang mengingatkannya pada masa-masa ketika dia masih mengejar impian dan cinta. Setelah beberapa jam berbincang, Arif meminta izin untuk melanjutkan lari paginya. "Terima kasih atas obrolan yang menyenangkan, Bu Selvi. Saya merasa terinspirasi," katanya sambil tersenyum. "Terima kasih kembali, Arif. Saya juga menikmati percakapan ini. Semoga lari Anda menyenangkan," jawab Bu Selvi, merasa sedikit kehilangan saat Arif pergi. Setelah Arif pergi, Bu Selvi kembali merenung. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setelah pertemuan itu. Ada semangat baru yang muncul, seolah-olah Arif telah membangkitkan kembali bagian dari dirinya yang telah lama tertidur. Dia menatap pemandangan indah di depan matanya, merasakan angin sejuk yang berhembus, dan tersenyum. Hari itu berlalu dengan cepat. Bu Selvi menghabiskan waktu dengan membaca buku dan menikmati keindahan alam di sekitarnya. Namun, pikirannya terus melayang kepada Arif. Dia merasa penasaran untuk mengetahui lebih banyak tentang pria muda itu. Apa yang membuatnya begitu bersemangat? Apa yang dia cari dalam hidupnya? Malam tiba, dan Bu Selvi duduk di teras villa, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar terang di langit, menciptakan suasana yang magis. Dia merasa damai, tetapi juga merindukan sesuatu yang lebih. Mungkin,
Inilah saatnya untuk membuka hati dan menjelajahi kemungkinan baru dalam hidupnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Arif muncul kembali, kali ini dengan wajah yang berseri-seri. Bu Selvi, saya kembali. Saya tidak bisa berhenti memikirkan percakapan kita tadi, katanya dengan semangat. Senang melihatmu lagi. Arif, apa yang membuatmu kembali? Tanya Bu Selvi, merasa senang dengan kedatangan Arif. Saya ingin berbagi beberapa ide tentang novel saya. Saya merasa Anda bisa memberikan perspektif yang berbeda. Jawab Arif, matanya berbinar penuh antusiasme. Mereka kembali duduk di teras. Dan Arif mulai menjelaskan lebih dalam tentang karakternya dan alur cerita yang ingin dia buat. Bu Selvi mendengarkan dengan seksama, memberikan masukan dan saran yang membuat Arif semakin bersemangat. Malam itu, mereka berbagi tawa dan cerita, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Bu Selvi merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang lama. Ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Saat malam semakin larut, Bu Selvi dan Arif menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam berbicara. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, ada pengakuan akan ketertarikan yang lebih dalam. Namun, Bu Selvi juga menyadari perbedaan usia dan tanggung jawab yang dimilikinya. Arif, saya senang bisa berbagi momen ini denganmu. Namun, kita harus ingat bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda, kata Bu Selvi, mencoba menjaga jarak meskipun hatinya bergetar. Bu Selvi, saya mengerti. Tapi saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Jawab Arif, dengan nada yang penuh harapan. Malam itu berakhir dengan perasaan haru dan keindahan. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun ada ketertarikan yang kuat, mereka harus menghormati batasan dan pilihan masing-masing. Namun, pertemuan ini telah memberikan mereka kenangan yang indah, mengajarkan mereka tentang cinta, persahabatan, dan arti kehidupan. Dengan hati yang penuh harapan, Bu Selvi menutup malam itu dengan senyuman, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari puncak dengan cahaya keemasan yang hangat. Bu Selvi terbangun dengan perasaan segar dan bersemangat. Setelah pertemuan yang mendalam dengan Arif malam sebelumnya, dia merasa seolah-olah ada energi baru yang mengalir dalam dirinya. Dia memutuskan untuk memanfaatkan hari ini sebaik mungkin, menjelajahi keindahan alam di sekitarnya. Setelah sarapan sederhana, Bu Selvi mengenakan pakaian santai dan berjalan keluar villa. Suara burung berkicau dan aroma segar dari pepohonan membuatnya merasa hidup. Dia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh kebun bunga, merasakan angin sepau-sepau yang menyentuh kulitnya. Setiap langkahnya membawa kenangan akan pertemuan dengan Arif, dan dia tidak bisa menahan senyumnya. Tak lama kemudian, dia melihat Arif sedang duduk di bangku taman, dengan buku catatan di pangkuannya. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya, menulis dengan penuh konsentrasi. Bu Selvi merasa hatinya bergetar melihat sosoknya. Ada sesuatu yang menarik dan misterius tentang Arif yang membuatnya ingin lebih mengenalnya. Selamat pagi, Arif, sapa Bu Selvi, berusaha menampilkan keceriaan. Arif menoleh dan tersenyum. Selamat pagi, Bu Selvi. Senang melihat Anda di sini. Saya baru saja mencatat beberapa ide untuk novel saya. Boleh saya lihat? Tanya Bu Selvi, mendekat dan duduk di sampingnya. Arif menyerahkan buku catatannya. Di dalamnya terdapat sketsa karakter dan catatan tentang alur cerita. Bu Selvi terkesan dengan imajinasi Arif. Karakter-karakter ini sangat menarik. Saya bisa merasakan emosi mereka hanya dengan melihat sketsa ini, puji Bu Selvi. Terima kasih. Saya berusaha untuk membuat mereka hidup, jawab Arif, wajahnya berseri-seri. Saya ingin menulis tentang perjalanan mereka, tentang cinta dan kehilangan, dan bagaimana mereka menemukan diri mereka kembali. Bu Selvi merasa terhubung dengan tema yang diangkat Arif. Itu adalah tema yang sangat mendalam. Kita semua memiliki perjalanan masing-masing, bukan? Terkadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita sendiri. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Bu Selvi merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman hidup, impian, dan harapan. Arif menceritakan tentang masa kecilnya, bagaimana dia mulai menulis,
dan apa yang menginspirasinya untuk menjadi penulis. Bu Selfie, di sisi lain, berbagi kenangan indah tentang masa mudanya, saat dia mengejar impian dan cinta yang tulus. Setelah beberapa saat, Arif mengusulkan untuk berjalan-jalan di taman. Bagaimana kalau kita menjelajahi taman ini? Saya ingin mencari inspirasi lebih banyak untuk novel saya, katanya. Baiklah, saya setuju. Mari kita lihat apa yang bisa kita temukan, jawab Bu Selfie, merasa antusias. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga berwarna-warni. Suasana di sekitar mereka begitu damai, dan Bu Selfie merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Arif. Setiap tawa dan senyuman yang mereka bagi membuatnya merasa hidup kembali. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat yang indah, sebuah padang terbuka dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Di sana, bunga-bunga liar tumbuh subur, dan suara aliran sungai kecil menambah keindahan suasana. Bu Selfie terpesona oleh keindahan tempat itu. Lihatlah, Arif, ini luar biasa, serunya, sambil melangkah lebih dekat ke tepi padang. Arif mengangguk setuju, matanya berbinar. Tempat ini sempurna untuk menulis. Saya bisa merasakan inspirasi mengalir di sini. Mereka duduk di atas rumput, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Bu Selfie mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang mengisi paru-parunya. Tempat ini mengingatkan saya pada masa kecil saya. Saya sering bermain di alam, jauh dari keramaian kota, katanya, mengenang masa lalu. Apakah Anda memiliki kenangan khusus dari masa kecil Anda? Tanya Arif, tertarik. Bu Selfie tersenyum, mengenang saat-saat indah itu. Saya ingat saat saya dan teman-teman saya membangun rumah pohon di belakang rumah. Kami menghabiskan berjam-jam di sana, bercerita dan bermimpi tentang masa depan. Rumah pohon? Itu terdengar menyenangkan. Saya selalu ingin memiliki rumah pohon, kata Arif, terlihat antusias. Mereka berbagi cerita tentang impian masa kecil mereka, dan Bu Selfie merasa semakin dekat dengan Arif. Ada kehangatan dalam percakapan mereka, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, Arif mengeluarkan buku catatannya dan mulai menggambar pemandangan di depan mereka. Saya ingin menangkap keindahan tempat ini. Apakah Anda mau membantu saya dengan deskripsi? Tanyanya. Dengan senang hati. Mari kita buat deskripsi yang indah, jawab Bu Selfie, merasa bersemangat. Mereka mulai mendiskusikan detail-detail kecil tentang pemandangan, warna bunga, dan suara alam di sekitar mereka. Bu Selfie merasa terinspirasi oleh kreativitas Arif, dan dia juga mulai menuangkan ide-ide dalam pikirannya. Bunga-bunga ini seolah-olah menari dalam angin, dan suara sungai mengalir seperti melodi yang menenangkan, kata Bu Selfie, menggambarkan suasana. Bagus sekali. Saya akan mencatatnya, jawab Arif, menulis dengan cepat. Anda memiliki bakat yang luar biasa dalam menggambarkan perasaan. Bu Selfie merasa tersanjung. Terima kasih, Arif. Saya hanya berbagi apa yang saya rasakan. Alam ini memang memiliki cara untuk menyentuh hati kita. Setelah beberapa saat, mereka beristirahat sejenak, duduk di rumput sambil menikmati keindahan alam. Bu Selfie menatap Arif, melihat semangat dan dedikasinya. Dia merasa terinspirasi oleh cara Arif melihat dunia, dan hatinya bergetar dengan rasa kagum. Arif, saya sangat senang bisa berbagi momen ini denganmu. Anda membuat saya merasa hidup kembali, kata Bu Selfie, dengan tulus. Arif menatapnya, dan dalam keheningan itu, ada pengakuan akan ketertarikan yang lebih dalam. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Selfie. Pertemuan ini sangat berarti bagi saya. Mereka saling menatap, dan Bu Selfie merasakan getaran emosional yang kuat. Namun, dia juga menyadari perbedaan usia dan tanggung jawab yang dimilikinya. Dia berusaha untuk menjaga jarak, tetapi hatinya berjuang melawan perasaan yang semakin dalam. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk kembali ke villa. Dalam perjalanan pulang, Bu Selfie dan Arif terus berbicara, berbagi tawa dan cerita. Mereka merasa seolah-olah waktu berlalu begitu cepat, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin berharga. Sesampainya di villa, Bu Selfie merasa lelah tetapi bahagia. Dia mengundang Arif untuk bergabung dengannya untuk makan malam. Bagaimana kalau kita memasak bersama? Saya ingin membuat hidangan sederhana, tawarnya. Dengan senang hati.
Saya suka memasak, jawab Arif, terlihat antusias. Mereka berdua masuk ke dapur, dan suasana menjadi ceria saat mereka mulai memasak. Bu Selvi mengajarkan Arif beberapa resep sederhana, dan mereka saling membantu satu sama lain. Tawa dan canda mengisi dapur, menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Saat makan malam siap, mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan yang telah mereka buat bersama. Bu Selvi merasa senang melihat Arif menikmati makanan yang dia masak. "Saya harap ini enak," katanya, sambil tersenyum. "Ini luar biasa. Anda benar-benar memiliki bakat memasak," puji Arif, membuat Bu Selvi merasa bangga. Setelah makan malam, mereka duduk di teras villa, menikmati suasana malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar terang di langit, menciptakan suasana yang magis. Bu Selvi merasa damai, tetapi juga merindukan sesuatu yang lebih. Malam itu, mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Bu Selvi merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan dalam waktu yang lama. Ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan ini, sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Saat malam semakin larut, Bu Selvi dan Arif menyadari bahwa mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam berbicara. Mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, ada pengakuan akan ketertarikan yang lebih dalam. Namun, Bu Selvi juga menyadari perbedaan usia dan tanggung jawab yang dimilikinya. "Arif, saya senang bisa berbagi momen ini denganmu. Namun, kita harus ingat bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda," kata Bu Selvi, mencoba menjaga jarak meskipun hatinya bergetar. "Bu Selvi, saya mengerti. Tapi saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Kita bisa belajar banyak dari satu sama lain," jawab Arif, dengan nada yang penuh harapan. Malam itu berakhir dengan perasaan haru dan keindahan. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun ada ketertarikan yang kuat, mereka harus menghormati batasan dan pilihan masing-masing. Namun, pertemuan ini telah memberikan mereka kenangan yang indah, mengajarkan mereka tentang cinta, persahabatan, dan arti kehidupan. Dengan hati yang penuh harapan, Bu Selvi menutup malam itu dengan senyuman, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Malam di puncak terasa magis. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit, dan udara malam yang sejuk membawa aroma segar dari pepohonan di sekitar villa. Bu Selvi duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil merenungkan pertemuan yang telah mengubah hidupnya. Dia merasa seolah-olah telah menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang, bagian yang penuh semangat dan harapan. Arif, yang duduk di sampingnya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Bu Selvi mencuri pandang ke arahnya, merasakan ketertarikan yang semakin dalam. Dia teringat akan percakapan mereka sebelumnya. Bagaimana mereka berbagi cerita dan tawa, menciptakan ikatan yang semakin kuat. Namun, di balik semua itu, ada kesadaran yang mengganggu pikirannya, perbedaan usia dan tanggung jawab yang dimilikinya. "Arif," panggil Bu Selvi, suaranya lembut. "Apa yang kamu pikirkan?" Arif menoleh, matanya berbinar. "Saya sedang memikirkan tentang novel saya. Setiap kali saya berada di sini, saya merasa terinspirasi. Sepertinya ada banyak cerita yang bisa ditulis." "Cerita tentang apa?" tanya Bu Selvi, tertarik. "Tentang perjalanan hidup, tentang cinta yang tidak terduga, dan bagaimana kita menemukan diri kita di tengah segala kesulitan," jawab Arif, dengan semangat yang terlihat jelas di wajahnya. Bu Selvi mengangguk, merasakan kedalaman makna dalam kata-kata Arif. Itu adalah tema yang sangat kuat. Kita semua memiliki perjalanan masing-masing, dan terkadang kita perlu kehilangan sesuatu untuk menemukan diri kita sendiri. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Bu Selvi merasa hatinya bergetar, menyadari bahwa dia juga sedang menjalani perjalanan itu. Dia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, cinta, impian, dan bahkan bagian dari dirinya sendiri. Namun, pertemuan dengan Arif telah membangkitkan kembali semangat yang telah lama terpendam. "Bu Selvi, saya ingin bertanya sesuatu," kata Arif, memecah keheningan. "Apa yang membuat Anda merasa hidup? Apa yang Anda cari dalam hidup ini?" Pertanyaan itu membuat Bu Selvi tertegun. Dia merenungkan jawabannya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Saya rasa, saya mencari makna. Saya ingin merasa bahwa hidup saya memiliki tujuan,
bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Arif menatapnya dengan penuh perhatian. Anda sudah melakukannya, Bu Selvi. Sebagai seorang guru, Anda telah menginspirasi banyak orang. Anda memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan kepada generasi muda. Bu Selvi tersenyum, tetapi ada rasa keraguan di dalam hatinya. Tapi terkadang, saya merasa ada yang hilang. Seperti ada bagian dari diri saya yang belum sepenuhnya terwujud. Bagian itu mungkin adalah impian yang belum Anda kejar, kata Arif, dengan nada yang penuh harapan. Mungkin inilah saatnya untuk menemukan kembali impian itu. Mendengar kata-kata Arif, Bu Selvi merasakan getaran di dalam hatinya. Dia teringat akan mimpinya untuk menjadi seorang seniman, untuk mengekspresikan dirinya melalui seni. Namun, hidupnya telah membawa dia ke jalur yang berbeda. Dia telah mengorbankan banyak hal demi tanggung jawab dan kewajiban. Arif, saya sudah lama meninggalkan impian itu. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa mengejarnya, kata Bu Selvi, suaranya penuh keraguan. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian, Bu Selvi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai, jawab Arif, dengan keyakinan yang tulus. Bu Selvi merasa tergerak oleh kata-kata Arif. Dia melihat semangat dan keyakinan di dalam diri pria muda itu, dan itu membuatnya merasa terinspirasi. Mungkin, inilah saatnya untuk membuka hati dan menjelajahi kemungkinan baru dalam hidupnya. Malam semakin larut, dan suasana di sekitar mereka semakin tenang. Bu Selvi merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan Arif. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga menyadari bahwa mereka berada di jalur yang berbeda. Arif adalah seorang penulis muda yang penuh semangat, sementara dia adalah seorang wanita parubaya yang telah melalui banyak hal. Arif, saya ingin jujur denganmu, kata Bu Selvi, suaranya lembut. Saya merasakan ketertarikan yang kuat terhadapmu, tetapi saya juga tahu bahwa kita berasal dari dunia yang berbeda. Arif menatapnya, matanya penuh pengertian. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Selvi. Namun, saya percaya bahwa setiap pertemuan memiliki makna. Kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Bu Selvi merasa haru mendengar kata-kata Arif. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti diri mereka berdua. Saya tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Kita harus menghormati batasan dan pilihan masing-masing. Bu Selvi, saya mengerti. Namun, saya juga percaya bahwa kita tidak bisa mengabaikan perasaan yang ada. Kita harus jujur pada diri sendiri, jawab Arif, dengan nada yang penuh harapan. Mereka terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Bu Selvi merasa hatinya bergetar, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus mengambil keputusan. Dia tidak ingin terjebak dalam situasi yang sulit, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menjelajahi perasaan ini. Arif, saya ingin kita tetap saling mendukung satu sama lain. Saya ingin melihat Anda sukses dengan novel Anda, dan saya ingin mengejar impian saya sendiri, kata Bu Selvi, dengan tegas. Begitu juga dengan saya, Bu Selvi. Saya ingin melihat Anda menemukan kembali diri Anda. Kita bisa saling menginspirasi, jawab Arif, senyumnya tulus. Malam itu berakhir dengan perasaan haru dan keindahan. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun ada ketertarikan yang kuat, mereka harus menghormati batasan dan pilihan masing-masing. Namun, pertemuan ini telah memberikan mereka kenangan yang indah, mengajarkan mereka tentang cinta, persahabatan, dan arti kehidupan. Keesokan harinya, Bu Selvi bangun dengan semangat baru. Dia merasa terinspirasi untuk mengejar impian yang telah lama terpendam. Setelah sarapan, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu di studio seni di villa. Dia ingin melukis, mengekspresikan perasaannya melalui seni. Arif, yang melihat semangat Bu Selvi, menawarkan diri untuk membantu. Saya bisa menemani Anda, Bu Selvi. Mungkin saya bisa mendapatkan inspirasi untuk novel saya juga, katanya, dengan senyuman. Mereka berdua masuk ke studio seni, dan Bu Selvi mulai menyiapkan kanvas dan cat. Dia merasa bersemangat, merasakan energi kreatif mengalir dalam dirinya. Arif duduk di sudut ruangan, mencatat ide-ide yang muncul dalam pikirannya. Saat Bu Selvi mulai melukis, dia merasakan kebebasan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setiap goresan kuas di kanvasnya adalah ungkapan dari perasaannya, dari perjalanan hidupnya.
Dia melukis dengan penuh semangat, dan Arif mengamati dengan penuh perhatian. Lukisan Anda sangat indah, Bu Selvi. Anda memiliki bakat yang luar biasa. Puji Arif, membuat Bu Selvi merasa bangga. Terima kasih, Arif. Ini adalah cara saya mengekspresikan diri. Saya merasa hidup kembali saat melukis. Jawab Bu Selvi, senyumnya tulus. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di studio, berbagi ide dan inspirasi. Bu Selvi merasa terhubung dengan Arif, dan dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah hidupnya. Dia merasa bersemangat untuk mengejar impian yang telah lama terpendam, dan dia ingin berbagi perjalanan ini dengan Arif. Saat matahari mulai terbenam, Bu Selvi menyelesaikan lukisannya. Dia menatap kanvasnya dengan bangga, merasakan kepuasan yang mendalam. Saya merasa ini adalah langkah pertama untuk menemukan kembali diri saya, katanya, dengan mata berbinar. Arif tersenyum, melihat kebahagiaan di wajah Bu Selvi. Saya sangat bangga padamu, Bu Selvi. Ini adalah awal yang baru. Malam itu, mereka duduk di teras villa, menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Bu Selvi merasa damai, tetapi juga merindukan sesuatu yang lebih. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Arif, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Anda telah menginspirasi saya untuk menemukan kembali diri saya, kata Bu Selvi dengan tulus. Terima kasih juga, Bu Selvi. Anda telah memberikan saya perspektif baru tentang hidup dan cinta. Kita saling menginspirasi, jawab Arif, senyumnya hangat. Malam itu berakhir dengan perasaan haru dan keindahan. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun ada ketertarikan yang kuat, mereka harus menghormati batasan dan pilihan masing-masing. Namun, pertemuan ini telah memberikan mereka kenangan yang indah, mengajarkan mereka tentang cinta, persahabatan, dan arti kehidupan. Dengan hati yang penuh harapan, Bu Selvi menutup malam itu dengan senyuman, merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia siap untuk menjelajahi apa yang akan datang. Dia bertekad untuk mengejar impian yang telah lama terpendam, dan dia ingin berbagi perjalanan ini dengan Arif, meskipun mereka harus menghormati batasan yang ada. Kehidupan adalah tentang perjalanan, dan Bu Selvi siap untuk melangkah maju, menemukan kembali dirinya, dan mengejar impian yang telah lama hilang. Dia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari cerita yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang.